Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, selamat bertemu kembali di pertemuan yang ke-6 setelah UTS pertemuan yang pertama ya. Nah, seperti yang sudah kita sepakati bahwa untuk pertemuan setelah UTS itu kita akan melanjutkan materi matematika untuk anak usia dini. Kurang lebih ada 3 pertemuan ya. Nah, untuk matematika A, UD itu nanti akan ada 2 pertemuan dan terakhir untuk matematika dasar. Nah, baiklah. Saya akan sedikit mereview terkait materi matematika dan sains untuk anak usia dini yang sudah kita bahas sebelum ujian tengah semester. Yaitu apa saja sih materi yang seharusnya ada atau diberikan untuk anak-anak usia dini khususnya dalam bidang matematika. Ada ya mulai dari pengenalan bentuk-bentuk geometri, kemudian membilang, kemudian membandingkan mana yang besar, mana yang kecil, mengelompokkan, gitu ya. Kemarin sudah sampai teman-teman mempraktekkan untuk mengajarkannya di depan kelas, gitu ya, terhadap anak-anak. Bagaimana kita mengasosiasikannya. Nah, sekarang kita akan mempelajari atau melanjutkan pembahasan kita setelah pengenalannya gitu ya, setelah jenisnya apa saja, kemudian pengalaman kalian yang sudah kalian laksanakan seperti apa. Sekarang kita akan secara teori akan membahas tahapan-tahapan pengenalan matematikanya itu seperti apa. Oke, secara garis besar tahapan-tahapan pengenalan matematika anak usia dini itu terbagi menjadi 3 ya. Ada 3 tahapan penguasaan di jalur matematika untuk memberikan pengalaman sekaligus menanamkan konsep berpikir dan pengetahuan kepada mereka. Yang pertama adalah tahap penguasaan konsep. Oke. Nah, pada awalnya anak berada pada tahap konsep atau pengertian tentang sesuatu dengan menggunakan benda dan peristiwa yang konkret. Pemahaman atau pengertian pada tahapan ini diperoleh anak dengan bereksplorasi, menghitung segala macam benda yang dapat dihitung. Usahakan benda-benda tersebut itu benda di sekeliling yang familiar dengan usia mereka. Setiap anak diperbolehkan memilih alat dan biji untuk menghitungnya. Guru menyarankan anak untuk menghitung dan memasangnya. Ditata, ditempatkan pada pasangannya gitu ya. Gitu. Nah, adapun dengan menggunakan pengenalan konsep ini, selain mengenalkan konsep matematika, perkembangan ilmu kebahasaan anak juga semakin meningkat, penambahan kosakata dan lain-lain. Nah, tapi ada beberapa hal yang perlu diingat dalam pengenalan konsep tersebut. Yang pertama, pemahaman arah kanan dan kiri, atas, bawah, depan, belakang. Kenapa hal ini penting loh? Kan ini konsep matematika, kenapa harus ada pemahaman arah gitu ya? Nah, hal ini sebagai dasar untuk mengenalkan simbol-simbol yang akan ditemukan pada tahapan berikutnya. Kemudian yang kedua, pemahaman garis. Ada garis tegak, garis datar, lurus, lengkung, bisa dilakukan dengan kegiatan motorik. Kemudian ada pemahaman bentuk sederhana. Lingkaran, segi 4, segi 3. Oke. Itu yang pertama, pengenalan konsep. Semakin banyak kesempatan yang diberikan pada anak untuk bereksplorasi, maka akan semakin kuat pemahaman anak terhadap konsep. Dan guru, dalam hal ini kalian, dituntut untuk bisa mengevaluasi kemampuan anak memasuki tahap berikutnya. Nah, tahap berikutnya itu apa? Tahap berikutnya adalah tahap transisi. Oke. Nah, tahap transisi merupakan masa peralihan dari pengertian konkret menuju pengenalan lambang yang abstrak. Oke, jadi jangan dikasih abstrak dulu baru konkret, tapi konkret dulu baru abstrak. Nah, seperti misalnya pengenalan angka. Lihat saja misalnya ada 3 batang lidi. Kan batang lidi kan terlihat, itu konkret. Baru ini berapa? Ini 1. Ini berapa? Ini 2 gitu ya. Jumlah batang lidi ada 1, jumlah batang lidi 2, jumlah batang lidi 3. Nah,
proses pengenalan antara apa yang terlihat, yaitu jumlah batang lidi yang terdiri dari 3 batang, menjadi sebuah konsep yang berupa simbol angka 3, nah itu disebut sebagai masa transisi. Nah, tuh ya. Hal ini harus dilakukan guru secara bertahap sesuai dengan laju dan kecepatan kemampuan anak yang secara individual pasti berbeda. Gitu. Tahap transisi harus berlangsung dalam waktu yang cukup untuk dikuasai anak. Kegiatan seiring yang dapat dilakukan adalah memberikan variasi dalam peralihan keterampilan. Misalnya, permainan menghubungkan atau meletakkan benda konkret pada lambang bilangan yang sesuai. Misalnya ada kolom bertuliskan angka 2, kolom bertuliskan angka 1. Kolomnya tentunya yang menarik gitu ya, warna-warni dan lain-lain. Kemudian anak-anak disuruh mengisikan entah itu batang lidi ataupun biji buah asem misalnya ya. Di kolom angka 3 diletakkan 3 biji dan lain-lain. Itu harus sering kali dipraktekkan. Lama-kelamaan secara tidak sadar ataupun secara sadar, anak-anak akan melewati masa transisi tersebut dan selanjutnya masuk ke tahap lambang. Setidaknya mereka bisa mengenal mereka bisa mengenal jumlah bedanya 1 lidi, 2 lidi, 3 lidi gitu ya, dan kemudian bisa menyebutkan. Baru setelah ini 3 itu lambangnya angka seperti apa ya gitu ya. Taruhlah 3 itu lambangnya ya angka 3 begini misalnya. Nah, setelah tahap transisi maka dilanjutkan dengan tahap lambang. Nah, tahap lambang merupakan visualisasi dari pemahaman konsep dan kematangan tahap transisi. Anak sudah muncul minatnya, memasuki kegiatan tulis-menulis. Nah, misalnya, suruh mencoret-coret, anak angka 1 seperti apa, angka 2 seperti apa, gitu ya. Anak sudah ingin menulis sendiri tanpa paksaan saat diberi kesempatan, berupa lambang bilangan, bentuk-bentuk, dan lain-lain. Misalnya, lambang 5 untuk menggambarkan konsep bilangan 5. Ya, hijau untuk menggambarkan konsep warna. Besar untuk menggambarkan konsep ruang. Dan segitiga untuk melambangkan konsep bentuk-bentuk geometri. Nah, hal ini disebut sebagai tahapan lambang. Nah, hal yang paling harus diperhatikan adalah bahwa konsep-konsep tersebut atau tahapan-tahapan tersebut seharusnya tidak boleh terbalik. Kalian mengenalkan jenis angkanya dulu misalnya. Angka 1 itu seperti ini, 2 itu seperti ini, itu salah. Akan tetapi mulai dari pemahaman konsep yang abstrak, pemahaman konsep yang real gitu ya. Angka bahwa ada jumlah 1, jumlah 2, jumlah 3, ada 3 biji, ada 3 apa gitu ya. Setelah itu masuk ke masa transisi, dilanjutkan baru ke tahap lambang. Kenapa pembelajaran matematika itu agak susah? Itu biasanya teman-teman yang mendapatkan kesusahan untuk mentransfer ilmunya itu karena bermula dari lambang dulu. Nah, untuk lambang dulu itu baru dari SD itu udah bisa lambang dulu. Dengan catatan mereka sudah lulus TK gitu ya, atau PAUD dulu gitu ya. Nah, tuh. Nah, kita cek durasi dulu. Sudah 8 menit. Oke. Nah, selanjutnya permainan kreatif untuk anak usia dini. Oke. Pengertian saya skip saja. Nah, ada beberapa jenis permainan. Oke, ingat ini saya tidak mengajari kalian permainannya bentuknya seperti apa, akan tetapi konsep permainannya. Oke. Ada beberapa jenis permainan yang diusung oleh Freeman dan Munandar, yaitu eksploratif, konstruktif, destruktif, dan kreatif. Eksploratif itu meliputi kegiatan eksplorasi diri dan juga eksplorasi lingkungan. Mengeksplorasi badan, pikiran, perasaan melalui gerakan, penglihatan, pendengaran, perabaan. Anak mengenal dunianya. Dunia, anak mencakup diri sendiri, ruangan, serta benda-benda di sekelilingnya. Itu mengeksplorasi, menjelajah. Kemudian yang selanjutnya adalah bermain konstruktif. Konstruktif itu
yang bersifat menyusun atau membangun sesuatu, membangun dari sudah ada materialnya. Nah, contohnya permainan puzzle, gitu ya. Contohnya permainan puzzle. Kemudian atau permainan balok-balok tertentu digabung-gabung, gitu ya. Ia bereksperimen dengan balok-balok kayu dari berbagai bentuk, ukuran, bahan-bahan lain seperti tongkat, batu, biji-bijian, gitu ya. Atau bagaimana mengkonstruksi mobil gitu ya, mobil-mobilan misalnya, mobil-mobilan kemudian dicopot-copot di rangkaiannya, bagaimana mereka untuk memasangkannya kembali. Tentunya yang sederhana. Kemudian yang ketiga adalah bermain destruktif. Destruktif itu bereksperimen untuk melakukan pemerakan secara destruktif, itu melempar, memecah, menendang, merobek ya. Suara dari sesuatu yang runtuh, roboh, jatuh dan lain sebagainya. Contohnya ini setelah konstruktif, misalnya mereka sudah menyusun menara dari puzzle gitu ya. Kemudian bagaimana cara merobohkannya? Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah bermain kreatif. Bermain kreatif itu bermain yang menggunakan imajinasi, pikiran, dan pertimbangannya untuk menciptakan atau membuat kombinasi-kombinasi baru dari komponen-komponen alat permainan atau menggunakan bahan-bahan yang tidak terpakai lagi. Nah, misalnya menggambar, melukis, membuat pola, atau mewarnai, itu juga masuk ke dalam pola permainan kreatif. Nah, baiklah, untuk materi pada pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Akan tersisa satu lagi materi yang akan kita bahas di pertemuan yang akan datang, yaitu materi masih tentang anak usia dini, yaitu dilanjutkan konsep-konsep dan jenis-jenis karakteristik permainan untuk mengenalkan atau mentransfer ilmu di bidang matematika untuk anak usia dini. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.